Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah pagi yang penuh dengan keheningan, Gus Ikdam tengah duduk bersila di dalam pesantrennya. Udara sejuk khas pedesaan menyelusup melalui celah-celah jendela kayu, sementara santri-santrinya khusyuk menghafal Al-Quran di serambi. Tiba-tiba, seorang utusan datang membawa surat undangan dari sebuah forum ilmiah besar yang akan digelar di ibu kota. Mata Gus Ikdam sedikit menyipit saat membaca nama yang tertera sebagai lawan diskusinya, Gus Bahauddin Nursalim. Nama besar itu bukan sembarang nama. Seorang ulama dengan keluasan ilmu tafsir dan fiqh yang begitu mendalam, seorang yang dikenal lembut dalam menyampaikan dakwah tetapi tajam dalam berhujah. Gus Ikdam menarik napas dalam-dalam. Ini bukan sekadar undangan debat biasa, melainkan sebuah pertemuan besar yang akan disaksikan oleh jutaan umat Islam di Indonesia. Di tempat lain, Gus Baha sedang duduk di rumahnya yang sederhana, ditemani oleh kitab-kitab kuning yang tersusun rapi di atas meja kayu tua. Tangannya perlahan-lahan membuka surat yang sama, undangan untuk berdiskusi dengan Gus Ikdam, seorang pendakwah yang belakangan ini namanya semakin melambung karena keberaniannya membongkar kelompok-kelompok radikal. Gus Baha tersenyum tipis. Ia sudah sering berdebat dengan banyak orang, dari ulama besar hingga mahasiswa yang baru belajar agama. Tetapi kali ini, lawannya adalah seseorang yang memiliki gaya dakwah berbeda, lebih lantang, lebih berani, dan sering kali kontroversial. Apakah pertemuan ini akan menjadi ajang untuk saling berbagi ilmu, atau justru berubah menjadi medan adu argumen yang panas? Berita tentang perdebatan ini segera menyebar luas. Media-media Islam mulai memberitakan, para santri membicarakan, dan umat Islam dari berbagai kalangan mulai berspekulasi tentang siapa yang lebih unggul dalam keilmuan. Beberapa orang meyakini bahwa Gus Baha dengan kefasihannya dalam tafsir dan usyul fiqh akan dengan mudah mengungguli Gus Ikdam. Namun, tidak sedikit yang percaya bahwa Gus Ikdam dengan pengalaman dakwahnya yang langsung terjun ke masyarakat memiliki keunggulan tersendiri. Para pengikut kedua ulama ini mulai berdebat di dunia maya, membandingkan gaya dan metode dakwah masing-masing. Gelombang antusiasme umat semakin besar, seolah-olah ini bukan hanya sekadar diskusi ilmiah, tetapi pertarungan antara dua pendekatan dalam berdakwah. Sementara itu, di pesantren masing-masing, baik Gus Ikdam maupun Gus Baha mulai bersiap. Gus Ikdam menghabiskan waktu lebih banyak untuk mendalami dalil-dalil yang relevan, memperkuat hujahnya dengan pengalaman lapangan, dan berdiskusi dengan para santri seniornya. Baginya, ini bukan sekadar perdebatan biasa, tetapi kesempatan untuk menunjukkan bahwa dakwah tidak hanya sebatas kajian teks, melainkan juga perjuangan di dunia nyata. Di sisi lain, Gus Baha tetap dengan kebiasaannya, menelaah kitab-kitab klasik, berdiskusi dengan para ulama sepuh, dan menyiapkan argumen yang bersandar kuat pada dalil syar'i. Tidak ada kegugupan sedikit pun dalam dirinya, karena bagi Gus Baha, ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak perlu berteriak untuk menerangi kegelapan. Hari yang dinantikan pun semakin dekat. Auditorium besar di ibu kota telah dipersiapkan dengan megah. Ribuan kursi telah disusun rapi, ratusan kamera siap merekam setiap kata dan gerakan, dan layar-layar besar telah dipasang agar seluruh umat Islam di Indonesia bisa menyaksikan secara langsung. Para santri, ulama, akademisi, hingga masyarakat awam menantikan momen ini dengan penuh harap. Akankah pertemuan antara dua tokoh besar ini menjadi ajang pencerahan bagi umat? Atau justru akan semakin memperuncing perbedaan di antara mereka? Tidak ada yang tahu pasti, tetapi satu hal yang jelas, perdebatan ini akan menjadi salah satu peristiwa paling bersejarah dalam dunia dakwah Islam di Indonesia. Langit ibu kota terlihat cerah, seakan menyambut pertemuan dua ulama besar yang akan menjadi perbincangan panjang umat Islam di Nusantara. Di salah satu sudut gedung pertemuan yang megah, Gus Ikdam tiba lebih dahulu, mengenakan jubah putih dengan surban hitam melilit kepalanya. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya memancarkan kewaspadaan. Ia tahu bahwa lawan diskusinya kali ini bukan orang biasa. Bagi Gus Ikdam, dakwah bukan hanya soal menyampaikan ilmu, tetapi juga pertarungan melawan kebodohan, kemunafikan, dan penyimpangan dalam agama. Metodenya tegas dan berani, terkadang terdengar keras bagi sebagian orang, tetapi baginya, itu adalah harga yang harus dibayar demi menyampaikan kebenaran. Di sisi lain, Gus Baha datang dengan langkah santai, senyum tipis tak pernah lepas dari wajahnya. Mengenakan sarung sederhana dan peci hitam khas santri pesantren tradisional, ia lebih tampak seperti seorang guru yang akan mengisi kajian rutin di langgar kecil daripada ulama yang hendak berdebat dalam forum nasional.
Tapi justru dalam kesederhanaan itulah letak kekuatannya. Gus Baha bukan tipe ulama yang menggebu-gebu dalam berceramah. Sebaliknya, ia dikenal karena kelembutannya dalam menyampaikan ilmu, humornya yang segar, dan kemampuannya mengupas kitab kuning dengan cara yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Bagi Gus Baha, dakwah bukan tentang siapa yang paling lantang berbicara, tetapi siapa yang bisa menyampaikan kebenaran dengan cara yang paling diterima oleh hati umat. Ketika keduanya akhirnya duduk di panggung utama, perbedaan gaya mereka semakin terlihat jelas. Gus Ikdam duduk dengan postur tegap, bersiap menghadapi perdebatan dengan hujah yang telah ia persiapkan matang-matang. Sementara itu, Gus Baha tetap bersikap santai, sesekali berbicara dengan moderator dan tersenyum kepada hadirin. Kamera-kamera televisi dan ponsel para jamaah telah siap merekam setiap kata yang akan keluar dari lisan dua ulama ini. Dunia maya sudah ramai dengan spekulasi, apakah Gus Ikdam dengan ketegasannya akan mampu mendominasi debat ini, atau justru Gus Baha dengan kelembutan dan keluasan ilmunya yang akan mengungguli perbincangan. Sebelum perdebatan dimulai, moderator membuka acara dengan memperkenalkan kedua narasumber. Malam ini, kita akan menyaksikan dialog ilmiah antara dua ulama yang luar biasa. Masing-masing memiliki pendekatan berbeda dalam berdakwah. Namun, satu hal yang pasti, keduanya sama-sama ingin membimbing umat menuju pemahaman Islam yang lebih baik, ucapnya. Suasana yang semula tenang mulai terasa menegangkan ketika moderator mengajukan pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Anda tentang cara terbaik dalam berdakwah di zaman modern ini? Gus Ikdam langsung mengambil mikrofon. Dakwah bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga meluruskan penyimpangan. Hari ini, banyak kelompok yang menyelewengkan ajaran Islam, mulai dari radikalisme hingga aliran sesat yang membodohi umat. Maka, dakwah harus tegas, harus berani. Jika kita hanya bicara lembut tanpa keberanian menghadapi penyimpangan, maka kita akan kalah oleh kelompok-kelompok yang menyalahgunakan agama. Ucapannya disambut takbir dan tepuk tangan dari sebagian hadirin. Gus Baha tersenyum, mengangkat mikrofonnya dengan tenang. Betul, dakwah harus meluruskan kesalahan. Tapi ingat, Rasulullah sendiri berdakwah dengan kelembutan. Jika dakwah hanya diisi dengan ketegasan tanpa kebijaksanaan, maka kita hanya akan membuat orang menjauh dari Islam, bukan mendekat. Saya lebih percaya bahwa ilmu yang disampaikan dengan kelembutan akan lebih masuk ke dalam hati. Bukankah Al-Quran sendiri memerintahkan kita untuk menyampaikan kebenaran dengan hikmah? Suaranya lembut, tetapi dalil yang ia bawa terasa begitu dalam. Suasana mulai memanas. Dua pendekatan dakwah yang berbeda kini berhadapan langsung di hadapan ribuan pasang mata yang menantikan kelanjutan diskusi ini. Akankah debat ini menjadi semakin tajam, atau justru menghasilkan titik temu yang mengejutkan? Gus Ikdam menatap Gus Baha dengan sorot mata penuh keyakinan. Ia mengangguk kecil sebelum kembali mengangkat mikrofonnya. Betul, Rasulullah berdakwah dengan kelembutan, tapi jangan lupa bahwa dalam banyak momen, beliau juga tegas terhadap penyimpangan. Ketika kaum Quraisy berbuat zalim, beliau tidak hanya diam. Saat ada kemungkaran yang nyata, beliau tidak hanya menasihati dengan lembut, tetapi juga bertindak. Saya melihat hari ini, umat sedang diserang dari berbagai arah, liberalisme, sekularisme, dan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam tetapi justru merusak ajarannya. Jika kita hanya mengandalkan kelembutan, bagaimana kita bisa membendung gelombang penyimpangan ini? Sebagian hadirin kembali berseru, menyatakan dukungan terhadap argumen Gus Ikdam. Bagi mereka, ketegasan adalah jawaban atas berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini. Banyak orang merasa bahwa Islam semakin tersudutkan, bahwa ajaran agama terus dikompromikan atas nama toleransi yang berlebihan. Gus Ikdam, dalam pandangan mereka, adalah sosok yang berani menghadapi segala bentuk penyimpangan itu secara langsung, tanpa takut dikritik atau dicap radikal. Namun, Gus Baha tetap dengan ketenangannya. Ia menghela napas pelan sebelum menjawab, tegas itu penting, tetapi tegas itu bukan berarti harus selalu keras. Tegas itu adalah tetap berpegang pada kebenaran, tetapi dengan cara yang paling efektif untuk membuat orang menerima kebenaran itu. Jika kita mendakwahi orang dengan cara yang kasar, apakah mereka akan mendengarkan? Atau justru mereka akan semakin menjauh? Lihatlah bagaimana Rasulullah menghadapi orang-orang yang paling keras sekalipun, beliau tidak pernah membalas dengan amarah, tetapi dengan hikmah. Dan itulah mengapa Islam bisa diterima oleh hati manusia, bukan hanya oleh akal mereka. Suasana forum mulai terasa semakin tegang.
Dua ulama besar ini menyajikan dua pendekatan yang sama-sama berbasis dalil, tetapi dengan pemahaman yang berbeda. Para hadirin mulai membisikkan pendapat mereka masing-masing. Sebagian santri yang mendukung Gus Ikdam tampak mengangguk mantap, sementara pengikut Gus Baha tersenyum tenang, seakan sudah bisa menebak bahwa sang guru tidak akan kehabisan hujah. Moderator mencoba menengahi, jadi, apakah ini berarti ketegasan dalam dakwah tidak diperlukan, Gus Baha? Gus Baha menggeleng pelan, masih dengan senyumnya yang khas. Ketegasan itu perlu, tapi lihat kepada siapa kita bersikap tegas. Jika kita menghadapi orang-orang yang sudah jelas menentang Islam secara terang-terangan, tentu ada saatnya kita bersikap lebih tegas. Tapi kalau kita sedang berbicara dengan umat yang masih awam, yang masih butuh bimbingan, apakah kita harus membentak mereka? Apakah kita harus menyalahkan mereka tanpa memberi mereka kesempatan untuk memahami? Gus Ikdam menatap Gus Baha, lalu mengangguk kecil. Meski mereka berbeda pandangan, ia tidak bisa menyangkal bahwa ada kebenaran dalam ucapan Gus Baha. Namun, ia juga tahu bahwa dalam banyak kasus, kelembutan saja tidak cukup. Ada saatnya kita harus berdiri tegak dan berkata, cukup. Kepada mereka yang terus merusak agama dengan dalih kebebasan. Perdebatan ini masih panjang, dan masing-masing dari mereka memiliki banyak hujah yang belum dikeluarkan. Satu hal yang pasti, diskusi malam itu bukan hanya tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang bagaimana umat Islam bisa memahami bahwa dakwah bukan hanya soal metode, tetapi juga tentang kapan dan bagaimana metode itu digunakan. Gus Ikdam menatap Gus Baha sejenak, lalu menarik napas dalam. Gus, saya paham, maksud panjenengan. Kelembutan memang bisa menyentuh hati, tapi jangan lupakan bahwa ada batas yang harus kita tegaskan. Saya pernah melihat sendiri bagaimana kelompok yang menyesatkan umat justru semakin berani ketika kita terlalu lembut terhadap mereka. Mereka menggunakan agama sebagai alat, memutarbalikkan ayat dan hadis demi kepentingan tertentu. Jika kita hanya bicara dengan kelembutan tanpa ketegasan, bagaimana kita bisa melindungi umat dari tipu daya mereka? Gus Baha tersenyum kecil, seperti menikmati perdebatan ini tanpa ada sedikit pun ketegangan dalam dirinya. Gus Ikdam, saya tidak bilang bahwa kita harus membiarkan penyimpangan. Tapi coba pikirkan, berapa banyak orang yang akhirnya menemukan hidayah bukan karena mereka dipaksa, melainkan karena mereka diberi pemahaman yang benar dengan cara yang baik. Saya pernah bertemu dengan orang-orang yang awalnya membenci Islam, tapi karena mereka bertemu dengan ulama yang sabar dan lembut, akhirnya mereka justru masuk Islam. Kalau kita langsung menyalahkan mereka dengan keras, mungkin mereka tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk mengenal Islam yang sebenarnya. Para hadirin terdiam, ada kebenaran dalam kata-kata Gus Baha. Islam telah berkembang pesat di dunia bukan dengan paksaan, tetapi dengan kelembutan yang dibalut hikmah. Namun, di sisi lain, mereka juga tidak bisa menutup mata terhadap realitas bahwa dunia hari ini penuh dengan tantangan yang membutuhkan ketegasan sikap. Moderator kembali angkat bicara, mencoba menyeimbangkan jalannya diskusi. Jadi, apakah ini berarti bahwa metode dakwah sebaiknya menyesuaikan dengan kondisi dan audiens yang dihadapi? Gus Ikdam mengangguk. Betul. Saya tidak mengatakan bahwa setiap saat kita harus keras. Tapi kita harus punya prinsip, ada saatnya kita lembut, ada saatnya kita tegas. Kalau ada orang yang baru belajar Islam, tentu kita harus bersabar dalam membimbingnya. Tapi kalau ada orang yang terang-terangan menyesatkan umat, kita tidak bisa hanya menasihati dengan lembut. Kita harus berdiri tegak dan mengatakan yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Gus Baha masih dengan ketenangannya, menjawab, saya setuju dengan itu, Gus. Tapi saya ingin mengingatkan, dalam sejarah Islam, banyak ulama besar yang berhadapan dengan penyimpangan tanpa harus menghunus pedang, tanpa harus meninggikan suara. Mereka melawan kebatilan dengan ilmu dan akhlak. Imam Syafi'i, misalnya, ketika berhadapan dengan orang-orang yang menentangnya, beliau tidak membalas dengan kemarahan, tapi dengan argumen yang kuat dan tetap menjaga akhlaknya. Perdebatan semakin menarik. Gus Ikdam dan Gus Baha saling memberikan hujah tanpa saling menjatuhkan, tanpa emosi yang berlebihan. Kedua sosok ini menjadi contoh bagaimana seharusnya perbedaan pendapat dalam Islam disikapi, bukan dengan saling menghina atau menjatuhkan, tetapi dengan diskusi ilmiah yang membangun. Namun, di tengah diskusi yang semakin dalam, seorang hadirin tiba-tiba mengangkat tangan dan bertanya, lalu bagaimana dengan kondisi di Indonesia sekarang? Bukankah banyak ajaran Islam yang mulai dikaburkan?
Apakah kita hanya akan diam dan berdakwah dengan kelembutan saja, sementara mereka yang menentang Islam semakin kuat? Pertanyaan ini mengubah atmosfer ruangan. Semua mata kini tertuju pada dua ulama besar ini, menunggu jawaban yang akan mereka berikan. Akankah ada titik temu dalam perbedaan mereka? Atau justru perdebatan ini akan semakin tajam? Gus Ikdam menatap jamaah yang mengajukan pertanyaan dengan sorot mata tajam, lalu mengangguk pelan. Ini pertanyaan yang sangat penting. Hari ini kita melihat bagaimana ajaran Islam semakin dikaburkan. Banyak pihak yang mencoba mendistorsi agama dengan dalih toleransi, modernisasi, dan bahkan demokrasi. Mereka mengatakan bahwa syariat Islam sudah tidak relevan, bahwa ajaran Nabi harus ditafsirkan ulang agar sesuai dengan zaman. Kalau kita hanya diam, maka umat akan semakin terseret ke dalam kebingungan. Inilah mengapa saya selalu menekankan pentingnya ketegasan dalam dakwah. Sebagian hadirin mengangguk setuju. Ada keresahan dalam hati mereka, melihat betapa Islam kerap disalahartikan dan dipolitisasi. Mereka ingin jawaban yang lebih tegas, sesuatu yang bisa memberi mereka pegangan dalam menghadapi zaman yang penuh fitnah ini. Gus Baha tersenyum kecil sebelum menjawab. Saya paham kegelisahan kalian, tapi coba kita lihat lebih dalam. Apa yang membuat Islam bisa bertahan selama lebih dari 1400 tahun? Apakah karena umat Islam selalu menang dalam perang? Tidak, Islam bertahan karena ilmu dan akhlak. Kalau Islam hanya mengandalkan kekuatan, maka agama ini sudah lama punah ketika menghadapi serangan Mongol. Tapi justru yang terjadi adalah sebaliknya, orang-orang Mongol yang awalnya menghancurkan Islam, malah akhirnya masuk Islam. Mengapa? Karena Islam bukan sekadar agama yang memaksakan kehendak, tapi agama yang bisa masuk ke dalam hati manusia dengan hikmah dan kelembutan. Suasana hening. Kata-kata Gus Baha menggugah banyak orang. Ia berbicara dengan fakta sejarah, bukan sekadar opini. Namun, bagi sebagian yang lebih condong ke pendekatan Gus Ikdam, kata-kata ini terasa kurang memuaskan. Gus Ikdam kembali angkat bicara, kali ini dengan nada lebih dalam. Saya tidak menolak kelembutan dalam dakwah, Gus. Saya sepakat bahwa ilmu dan akhlak adalah kunci utama. Tapi saya juga ingin mengingatkan, bahwa ketika ada orang yang secara terang-terangan merusak agama, kita tidak bisa hanya duduk diam. Lihatlah bagaimana para sahabat Nabi, bagaimana Umar bin Khattab menghadapi orang-orang yang menyimpang. Mereka tidak ragu untuk bersikap tegas. Bahkan Rasulullah sendiri, meskipun penuh kelembutan, tidak segan mengusir orang-orang munafik dari masjid. Ini menunjukkan bahwa ada batas yang tidak boleh kita biarkan dilanggar. Kali ini, Gus Baha terdiam sejenak. Ia mengangguk pelan, mengakui bahwa ada kebenaran dalam ucapan Gus Ikdam. Saya tidak menolak ketegasan, Gus. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa ketegasan itu harus digunakan dengan bijak. Jangan sampai kita mengira kita sedang berjuang untuk Islam, tapi justru kita malah membuat orang semakin menjauh dari Islam. Kita harus bisa membedakan mana musuh nyata, mana saudara kita yang hanya butuh bimbingan. Moderator melihat jam, menyadari bahwa perdebatan ini semakin menarik dan perlu dikendalikan agar tetap dalam koridor yang sehat. Jadi, jika kita rangkum sejauh ini, Gus Ikdam menekankan bahwa dakwah harus disertai dengan ketegasan agar tidak ada penyimpangan yang dibiarkan. Sementara Gus Baha mengingatkan bahwa kelembutan dan hikmah adalah cara paling efektif dalam menyebarkan Islam. Apakah ini berarti kita perlu menyeimbangkan keduanya? Gus Ikdam dan Gus Baha saling berpandangan, lalu tersenyum kecil. Meski berbeda metode, mereka sadar bahwa tujuan mereka sama, membela Islam dan menjaga umat dari kesesatan. Gus Baha akhirnya menjawab, ya, dakwah itu seperti menanam pohon. Ada saatnya kita menyiram dengan air, ada saatnya kita harus memangkas ranting yang kering. Yang penting, kita tidak sampai mencabut akarnya sebelum pohon itu sempat tumbuh dengan kuat. Gus Ikdam menimpali, setuju, tapi kita juga harus siap jika ada yang mencoba meracuni pohon itu. Jangan sampai kita terlalu sibuk menyiram hingga lupa bahwa ada hama yang sedang menggerogoti akarnya. Tawa kecil terdengar di antara hadirin. Meski perdebatan berlangsung sengit, keduanya tetap menunjukkan adab dan saling menghargai. Namun, ini baru permulaan. Masih banyak pertanyaan yang harus dijawab, dan perbedaan di antara mereka belum sepenuhnya tuntas. Bagaimana kelanjutan perdebatan ini? Akankah mereka mencapai kesimpulan yang benar-benar bisa diterima oleh semua pihak? Perdebatan semakin mengerucut ke inti persoalan. Gus Ikdam dan Gus Baha telah mengajukan hujah mereka,
Tetapi pertanyaan besar masih menggantung di udara, kapan seorang dai harus bersikap tegas, dan kapan harus lembut. Gus Ikdam menatap jamaah dan kembali berbicara dengan nada tegas namun tetap santun. Gus Baha, saya setuju bahwa kelembutan bisa melunakkan hati. Tapi kita juga harus sadar, ada musuh-musuh Islam yang tidak akan berubah hanya dengan kelembutan. Lihatlah bagaimana Nabi menghadapi orang-orang Quraisy yang terus-menerus mengganggu dakwah beliau. Beliau bersabar, benar, tapi ketika mereka melampaui batas, beliau pun melawan dengan tegas. Begitu juga dalam konteks dakwah kita hari ini. Kalau ada yang menistakan agama, melecehkan ulama, atau menyebarkan paham yang merusak akidah umat, kita tidak bisa hanya mengajak mereka berdiskusi dengan senyum. Kita harus bersikap tegas. Sebagian hadirin mengangguk, merasakan semangat dalam ucapan Gus Ikdam. Di tengah zaman yang penuh fitnah ini, mereka butuh pemimpin yang berani bersikap tegas dalam membela agama. Gus Baha tetap tersenyum, lalu menjawab dengan lembut. Gus Ikdam, saya paham keresahan panjenengan. Saya juga tidak menoleransi penyimpangan dalam agama. Tapi izinkan saya bertanya, dalam sejarah Islam, siapa yang paling keras menentang Rasulullah di awal dakwah beliau? Orang-orang Quraisy, jawab Gus Ikdam. Betul, lanjut Gus Baha. Tapi apakah semua orang Quraisy akhirnya mati dalam keadaan kafir? Tidak, Abu Sufyan yang dulu memimpin perang melawan Rasulullah, akhirnya masuk Islam. Khalid bin Walid, yang dulu membantai umat Islam di Uhud, akhirnya menjadi pedang Allah. Mereka berubah bukan karena dipaksa atau ditakut-takuti, tapi karena mereka melihat kebenaran Islam dengan cara yang bijak. Kalau Rasulullah hanya mengandalkan ketegasan dan tidak memberikan ruang bagi hidayah, mungkin mereka tidak akan pernah masuk Islam. Suasana hening. Argumen Gus Baha membawa perspektif lain dalam perdebatan ini. Tidak semua musuh Islam harus dilawan dengan keras. Ada yang bisa diluluhkan dengan kelembutan dan hikmah. Namun, Gus Ikdam tak tinggal diam. Gus, saya sepakat bahwa ada orang yang bisa berubah karena kelembutan. Tapi bagaimana dengan mereka yang sudah terang-terangan merusak Islam? Lihatlah bagaimana kelompok yang menyebarkan ajaran sesat, yang menafsirkan agama seenaknya, yang mengklaim bahwa semua agama itu sama. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus menyesatkan umat. Kalau kita hanya menasihati dengan lembut tanpa ketegasan, mereka akan semakin berani. Inilah yang saya maksud. Saya tidak mengajak untuk selalu keras, tapi kita harus tahu kapan saatnya bersikap tegas. Kali ini, Gus Baha tidak langsung menjawab. Ia menghela napas sejenak, lalu berkata, Gus Ikdam, saya setuju bahwa ada batas yang tidak boleh kita biarkan dilanggar. Tapi saya ingin mengingatkan, jangan sampai kita terburu-buru menganggap semua orang yang berbeda pendapat sebagai musuh Islam. Jangan sampai kita terlalu sibuk mencari siapa yang salah, sampai lupa bahwa tugas utama kita adalah memperbaiki, bukan hanya menghukum. Moderator kembali masuk untuk menjaga keseimbangan diskusi. Jadi, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa dalam dakwah, harus ada keseimbangan antara ketegasan dan kelembutan? Bahwa kita harus tegas terhadap mereka yang memang berniat merusak Islam, tapi tetap harus lembut kepada mereka yang masih mencari kebenaran. Gus Ikdam dan Gus Baha saling berpandangan. Keduanya tahu bahwa perbedaan pendapat ini bukan untuk mencari siapa yang menang, tetapi untuk mencari kebenaran yang lebih luas. Gus Ikdam akhirnya mengangguk. Ya, saya sepakat dengan itu. Saya hanya ingin memastikan bahwa umat Islam tidak terus-menerus berada dalam posisi bertahan. Kita harus punya prinsip, dan kita harus berani membela agama kita. Gus Baha tersenyum, lalu menambahkan, dan kita harus ingat bahwa dalam membela agama, ilmu dan akhlak adalah senjata utama kita. Jangan sampai kita membela Islam, tapi justru melupakan nilai-nilai Islam itu sendiri. Debat semakin menarik, tetapi juga semakin mendekati titik terang. Meski berbeda pendekatan, keduanya mulai menemukan titik temu. Namun, masih ada pertanyaan yang belum terjawab, bagaimana cara terbaik menghadapi kelompok-kelompok yang merusak Islam dari dalam? Apakah hanya dengan tegas atau masih ada strategi lain yang lebih efektif? Diskusi ini belum selesai, masih banyak hal yang harus dibahas. Akankah mereka mencapai kesepakatan penuh, atau perbedaan ini akan terus berlanjut? Perdebatan antara Gus Ikdam dan Gus Baha semakin dalam. Setelah membahas keseimbangan antara kelembutan dan ketegasan dalam dakwah, kini diskusi bergerak ke pertanyaan yang lebih sulit, bagaimana menghadapi mereka yang merusak Islam dari dalam. Mereka yang memakai jubah ulama tetapi mengajarkan pemahaman yang menyimpang,
atau yang menjual agama demi kepentingan pribadi dan politik. Gus Ikdam, dengan wajah serius, mengambil napas dalam sebelum berbicara. Gus, kalau ada orang yang terang-terangan mengaku sebagai nabi baru, kita tentu langsung tahu dia sesat. Tapi yang lebih berbahaya adalah orang-orang yang tampaknya alim, memakai serban, berbicara seolah penuh hikmah, tetapi diam-diam menyebarkan pemahaman yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak menyerang Islam secara langsung, tetapi menyusup perlahan ke dalam umat. Kalau kita tidak tegas menghadapi mereka, maka lambat laun umat akan tersesat tanpa sadar. Beberapa jamaah tampak mengangguk setuju. Ini adalah realitas yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang berbicara atas nama Islam, tetapi justru merusaknya dari dalam. Gus Baha tersenyum tipis, lalu menjawab, "Saya sepakat, Gus. Tetapi ada hal yang perlu kita pahami. Orang-orang seperti itu biasanya tidak langsung menguasai umat jika umat kita punya pegangan yang kuat. Kalau umat Islam punya ilmu yang benar, kalau mereka memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan baik, maka mereka tidak akan mudah tertipu oleh orang-orang semacam itu. Makanya, tugas utama kita sebagai ulama adalah menguatkan ilmu umat, bukan hanya sekadar membongkar kesesatan orang lain." Gus Ikdam tersenyum kecil. Ia sudah menduga jawaban ini. "Benar, Gus. Tapi masalahnya, banyak orang yang tidak punya waktu untuk belajar agama secara mendalam. Mereka sibuk mencari nafkah, mengurus keluarga, dan kadang hanya mendapatkan ilmu agama dari potongan video di media sosial. Mereka yang tidak punya dasar ilmu yang kuat inilah yang paling mudah terpengaruh. Kalau kita hanya fokus menguatkan ilmu umat tanpa mengungkap siapa yang menyesatkan mereka, maka kita hanya akan membiarkan mereka tersesat lebih jauh." Suasana kembali hening. Argumen Gus Ikdam masuk akal. Ada banyak orang awam yang tidak punya kesempatan mendalami agama, sehingga mereka mudah terjebak dalam pemahaman yang salah. Gus Baha mengangguk pelan. "Saya setuju, Gus. Tapi ada satu hal yang harus kita jaga, jangan sampai dalam membongkar kesesatan, kita malah membuat umat semakin bingung. Kalau kita terlalu sering menyebut nama individu atau kelompok tertentu, yang terjadi justru bukan pencerahan, tetapi permusuhan. Umat akan lebih sibuk berdebat daripada belajar. Padahal, Islam ini luas. Kalau kita sibuk menyoroti siapa yang salah, kita bisa lupa bahwa tugas utama kita adalah mengajak kepada yang benar." Gus Ikdam terdiam sejenak, lalu berkata, "Jadi menurut Gus Baha, kita cukup fokus mengajarkan yang benar, tanpa perlu mengungkap siapa yang menyebarkan pemahaman sesat." Gus Baha tersenyum. "Bukan begitu, Gus. Saya tidak menolak membongkar kesesatan. Tapi kita harus melakukannya dengan cara yang paling maslahat. Ada cara untuk menjelaskan kesalahan tanpa perlu menimbulkan perpecahan yang lebih besar. Saya percaya bahwa ketika umat punya ilmu yang benar, mereka akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, tanpa harus kita tunjuk langsung siapa yang sesat." Gus Ikdam mengangguk pelan. Ia memahami maksud Gus Baha, tetapi ia tetap yakin bahwa dalam beberapa kasus, umat butuh peringatan yang lebih jelas. Moderator melihat jam, lalu berkata, "Baik, kita sudah sampai pada pembahasan yang semakin menarik." Intinya, Gus Ikdam menekankan bahwa umat harus diberikan peringatan yang jelas terhadap penyimpangan, sementara Gus Baha menekankan pentingnya membangun pemahaman yang kuat agar umat tidak mudah tersesat. Keduanya ingin menjaga Islam, hanya saja metodenya berbeda. Lalu, bagaimana strategi dakwah yang paling efektif dalam menghadapi tantangan zaman ini? Gus Ikdam dan Gus Baha saling berpandangan. Mereka tahu bahwa diskusi ini belum selesai. Masih ada banyak pertanyaan yang harus dijawab. Bagaimana cara membangun umat yang kuat di tengah arus informasi yang semakin liar? Apakah ada cara untuk menggabungkan ketegasan dan kelembutan dalam dakwah? Debat ini belum mencapai titik akhirnya. Masih ada jalan panjang untuk menemukan strategi terbaik bagi umat Islam di zaman modern. Perdebatan antara Gus Ikdam dan Gus Baha semakin memasuki inti persoalan. Setelah membahas pentingnya membedakan antara kelembutan dan ketegasan dalam berdakwah, kini mereka dihadapkan pada tantangan yang lebih besar, bagaimana merancang strategi dakwah yang efektif di tengah zaman modern yang penuh fitnah dan informasi yang simpang siur. Gus Ikdam membuka pembahasan dengan suara lantang. "Gus Baha, hari ini kita menghadapi tantangan yang sangat berbeda dibandingkan zaman para ulama terdahulu. Dulu, dakwah dilakukan melalui majelis ilmu, kitab kuning, dan pertemuan langsung. Sekarang, orang-orang belajar agama dari media sosial.
Mereka mengambil hukum dari potongan-potongan ceramah tanpa memahami konteksnya. Kalau kita tidak masuk ke dalam medan ini dan melawan propaganda yang menyesatkan, maka umat kita akan semakin terseret dalam kebingungan. Jamaah mulai menggumam, mengamini ucapan Gus Ikdam. Fenomena ini memang sudah menjadi kenyataan. Banyak orang yang lebih percaya pada ustaz viral di media sosial daripada ulama yang ilmunya sudah teruji. Gus Baha mengangguk perlahan, lalu menjawab dengan tenang. Gus, saya setuju bahwa zaman ini memang berbeda. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah dalam dakwah adalah keikhlasan dan ilmu yang benar. Masalahnya, banyak dai hari ini lebih sibuk mencari popularitas daripada mendidik umat. Mereka berlomba-lomba membuat konten yang menarik, tapi tidak peduli apakah yang mereka sampaikan itu utuh atau sepotong-sepotong. Kalau kita ikut-ikutan sibuk di media sosial tanpa membangun pondasi ilmu yang kokoh, maka kita hanya akan menjadi bagian dari kekacauan itu sendiri. Gus Ikdam tersenyum tipis. Gus Baha, saya paham apa yang panjenengan maksud. Tapi coba kita lihat realita. Jika kita hanya fokus pada pesantren, pada kajian kitab kuning, maka kita hanya akan menjangkau segelintir orang yang memang sudah cinta ilmu. Sementara di luar sana, jutaan orang yang tidak pernah menginjakkan kaki di pesantren malah mendapatkan ilmu agama dari sumber yang salah. Saya tidak mengatakan bahwa media sosial adalah tempat utama dakwah, tapi ini adalah medan perang yang tidak bisa kita tinggalkan. Moderator melihat kedua tokoh ini semakin mengerucutkan argumentasi mereka. Jadi, Gus Ikdam menekankan bahwa media sosial adalah sarana penting untuk dakwah, sementara Gus Baha lebih menyoroti pentingnya menjaga kualitas ilmu agar dakwah tidak menjadi sekadar hiburan. Gus Baha menghela napas, lalu berkata, bukan berarti saya menolak dakwah di media sosial. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita harus berhati-hati. Kalau kita tidak punya kontrol terhadap bagaimana ilmu kita dipotong-potong dan disebarkan, maka yang terjadi adalah disinformasi. Dan ini lebih berbahaya daripada kebodohan itu sendiri. Gus Ikdam dan Gus Baha semakin dalam membahas strategi dakwah di era modern. Perbedaan sudut pandang mereka semakin jelas. Gus Ikdam ingin menghadapi arus informasi yang simpang siur dengan turun langsung ke media sosial, sementara Gus Baha menekankan pentingnya menjaga kemurnian ilmu agar tidak terdistorsi oleh tren dan sensasi. Gus Ikdam menatap Gus Baha dengan penuh hormat sebelum melanjutkan. Saya sepakat bahwa ilmu harus tetap terjaga, Gus. Tapi jika kita terlalu berhati-hati dan hanya fokus di pesantren, kita bisa kehilangan generasi muda. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial dibandingkan di majelis ilmu. Kalau kita tidak hadir di sana, siapa yang akan membimbing mereka? Apakah kita rela membiarkan mereka belajar agama dari orang-orang yang belum jelas sanad keilmuannya? Jamaah mengangguk-angguk, memahami kekhawatiran yang disampaikan Gus Ikdam. Memang, banyak ustaz dadakan yang muncul di internet dengan retorika memikat tetapi tanpa keilmuan yang mendalam. Gus Baha tersenyum tipis. Gus Ikdam, saya tidak menolak dakwah di media sosial. Yang saya khawatirkan adalah ketika ilmu dipotong-potong agar sesuai dengan selera penonton. Dalam Islam, kita diajarkan untuk mengambil ilmu dari sumber yang jelas dan lengkap. Tapi di era ini, banyak orang mengambil potongan ceramah, lalu menafsirkannya sesuka hati. Dakwah yang seperti ini bisa lebih banyak menimbulkan kesalahpahaman daripada manfaat. Suasana sejenak hening. Apa yang dikatakan Gus Baha memang benar. Banyak potongan ceramah yang beredar tanpa konteks, seringkali dijadikan alat untuk menyerang ulama lain atau memperkeruh suasana. Gus Ikdam menghela napas. Saya setuju bahwa ilmu tidak boleh dipotong-potong sembarangan. Tapi, apakah solusinya adalah membiarkan media sosial dikuasai oleh mereka yang tidak berilmu? Bukankah lebih baik kita yang turun tangan dan memberikan pencerahan langsung? Gus Baha mengangguk perlahan. Betul, Gus. Tapi kita harus menemukan cara yang benar. Saya lebih memilih berdakwah dengan cara yang tidak mengorbankan kualitas ilmu. Jika kita masuk ke media sosial, maka kita harus memastikan bahwa yang kita sampaikan tetap utuh, tetap terjaga sanadnya, dan tidak sekadar menjadi konsumsi ringan yang bisa disalahpahami. Moderator melihat bahwa diskusi ini mulai menemukan titik temu. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa Gus Ikdam ingin agar ulama lebih aktif di media sosial untuk mengimbangi narasi yang salah, sementara Gus Baha mengingatkan agar dakwah tetap menjaga keaslian ilmu dan tidak terjebak dalam sekadar viralitas. Gus Ikdam tersenyum. Ya, dan saya rasa disinilah kita perlu mencari jalan tengah. Kita bisa berdakwah di media sosial,
tetapi dengan tetap menjaga standar keilmuan yang tinggi. Gus Baha pun tersenyum. Saya setuju. Kalau kita bisa memastikan bahwa ilmu yang kita sampaikan tetap utuh, maka berdakwah di media sosial bisa menjadi ladang amal yang luar biasa. Jamaah bertepuk tangan. Mereka melihat bahwa dua ulama besar ini bukan sedang bertarung untuk menang atau kalah, tetapi untuk mencari solusi terbaik bagi umat. Namun, meskipun diskusi ini telah menemukan titik temu, masih ada banyak persoalan lain yang perlu dibahas. Bagaimana cara menangkal fitnah yang semakin masif? Apa strategi menghadapi kelompok yang dengan sengaja menyebarkan ajaran sesat? Setelah menemukan titik temu dalam metode dakwah di era modern, perdebatan antara Gus Ikdam dan Gus Baha berlanjut ke topik yang lebih sensitif, bagaimana menangkal fitnah dan propaganda yang semakin masif menyerang Islam, baik dari luar maupun dari dalam. Gus Ikdam membuka pembicaraan dengan nada serius. Gus Baha, di zaman ini, musuh Islam tidak lagi menyerang secara terang-terangan seperti dulu. Mereka memakai strategi yang lebih halus, menyusup ke dalam umat, mengadu domba, dan menyebarkan paham yang menyimpang. Lebih parahnya, mereka menggunakan media sosial untuk menyebarkan fitnah terhadap ulama, pesantren, dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika kita tidak tegas melawan mereka, umat bisa terpecah belah tanpa sadar. Jamaah yang hadir mulai terlihat resah. Mereka paham bahwa ini adalah realita yang terjadi saat ini. Banyak ulama yang difitnah tanpa dasar, sementara kelompok-kelompok sesat justru mendapat tempat di hati masyarakat yang awam dalam ilmu agama. Gus Baha mengangguk pelan. Saya setuju bahwa fitnah semakin berkembang pesat. Tapi kita harus ingat, fitnah hanya akan berhasil jika umat kita tidak punya pegangan yang kuat. Oleh karena itu, cara terbaik untuk menangkal fitnah bukan hanya dengan membantahnya, tapi dengan mendidik umat agar mereka tidak mudah terprovokasi. Gus Ikdam tersenyum tipis. Gus, kalau kita hanya fokus mendidik tanpa membantah fitnah yang beredar, bisa-bisa umat sudah terlanjur terpengaruh sebelum mereka paham yang sebenarnya. Banyak orang tidak punya waktu untuk belajar agama secara mendalam. Mereka hanya melihat apa yang paling sering muncul di layar ponsel mereka. Kalau yang mereka lihat adalah fitnah dan propaganda yang berulang-ulang, maka itu yang mereka percayai. Suasana menjadi semakin tegang. Jamaah mulai berbisik-bisik, membahas betapa bahayanya pengaruh media sosial yang bisa membalikkan fakta dalam sekejap. Gus Baha menatap Gus Ikdam dengan penuh kebijaksanaan. Saya tidak menolak membantah fitnah, Gus. Tapi cara kita membantah juga harus benar. Jangan sampai dalam membantah fitnah, kita malah terjebak dalam debat kusir yang tak berujung. Ada orang yang memang berniat mencari kebenaran, tapi ada juga yang memang sengaja memprovokasi agar kita terpancing emosi. Jika kita salah langkah, kita hanya akan memperkuat propaganda mereka. Gus Ikdam mengangguk. Saya sepakat, Gus. Maka dari itu, kita harus punya strategi. Kita harus bisa membedakan mana fitnah yang perlu dibantah secara terbuka, dan mana yang cukup kita tangkal dengan memperkuat pendidikan umat. Tapi kita juga tidak boleh diam ketika ada ulama atau pesantren yang difitnah. Jika kita membiarkan kebohongan terus menyebar tanpa ada yang meluruskan, maka lama-kelamaan itu akan dianggap sebagai kebenaran. Moderator melihat diskusi ini semakin mengerucut ke akar masalah. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa Gus Baha lebih menekankan pada membangun daya tahan umat agar tidak mudah termakan fitnah, sementara Gus Ikdam menekankan bahwa fitnah juga perlu dilawan secara langsung agar tidak berkembang liar di masyarakat. Apakah ada cara untuk menggabungkan kedua pendekatan ini? Gus Baha tersenyum. Tentu ada. Kita bisa melakukan keduanya secara bersamaan. Satu sisi, kita tetap harus terus membangun pemahaman umat agar mereka tidak mudah terprovokasi. Tapi di sisi lain, jika ada fitnah yang sudah kelewat batas dan bisa merusak Islam secara luas, maka kita harus meluruskannya dengan cara yang bijak dan strategis. Gus Ikdam mengangguk, lalu menambahkan, dan itu artinya, kita tidak bisa hanya bereaksi terhadap fitnah. Kita harus lebih proaktif. Jangan hanya menunggu fitnah datang, tapi kita harus lebih dulu menyebarkan kebenaran. Jika umat sudah punya pemahaman yang kuat, maka propaganda yang menyesatkan tidak akan mudah mempengaruhi mereka. Jamaah kembali bertepuk tangan. Mereka melihat bahwa dua ulama besar ini sedang membangun solusi, bukan sekadar berdebat. Namun, diskusi ini belum berakhir. Masih ada satu pertanyaan besar yang mengganjal di benak banyak orang, bagaimana cara menghadapi kelompok yang secara terang-terangan menyerang Islam dari dalam. Perdebatan malam ini bukan sekadar adu argumen,
tetapi sebuah pelajaran bagi kita semua. Ilmu dan kekuatan, akhlak dan strategi, semuanya harus berjalan beriringan demi menjaga kejayaan Islam di masa depan, ternyata bukan tentang siapa yang menang atau kalah. Tapi bagaimana kita, sebagai umat Islam, bisa mengambil hikmah dari diskusi ini untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan semakin teguh dalam perjuangan agama. Lalu, bagaimana menurut kalian? Siapakah yang menurut kalian lebih kuat dalam hujah? Atau justru keduanya saling melengkapi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian setuju bahwa Islam harus dijaga dengan ilmu dan kekuatan. SHARE video ini agar lebih banyak orang tercerahkan. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan diskusi-diskusi menarik berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.